pertama pada karbonat. Bahannya yaitu ada MgSO4, NH4OH, HNO3, lalu ada AgNO3, dan yang terakhir ada Na2CO3. Yang pertama kita akan melakukan bagian yang A, mengambil larutan Na2CO3, lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3, setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Setelah itu kita tambahkan dengan AgNO3. AgNO3 ini kita berikan berlebih. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita akan lakukan pembakaran atau pemanasan. Setelah itu kita amati perubahan apa yang terjadi. Ini kita melakukannya 2 kali karena kita akan melihat jika semakin lama pembakaran apakah juga mempengaruhi dari hasil atau dapanya. Selanjutnya kita tambahkan HNO3 dan lihat apa yang terjadi. Setelah itu kita tambahkan juga NH4OH ke dalam larutan tersebut. Dan juga amati perubahan yang terjadi. Dan ini apabila larutan tersebut dikocok atau dicampur gitu, maka ini adalah perubahannya yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang C. Kita pertama masukkan Na2CO3 ditambah dengan MgSO4,
Setelah itu, kita amati apa perubahan yang terjadi. Yang kedua, tentang bikarbonat. Alat dan bahannya yaitu ada NaHCO3, ada AgNO4, lalu ada HNO3, ada NH4OH, lalu ada MgSO4, yang pertama, kita melakukan yang bagian A. Kita mengambil NaHCO3, lalu ditambahkan dengan AgNO4, setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita lakukan pemanasan. Dan lihat hasil dari pemanasan tersebut. Selanjutnya ditambahkan HNO3, dan amati apa perubahan yang terjadi. Setelah itu kita masukkan juga NH4OH pada larutan tersebut. Kita aduk atau kita kocok dan lihat perubahan yang terjadi.
Selanjutnya kita masuk ke bagian yang C. Pertama kita masukkan NaHCO3, lalu ditambahkan dengan MgSO4, setelah itu amati perubahan yang terjadi. Setelah itu kita akan lakukan pemanasan. Dari pemanasan ini kita bisa mengamati apa perubahan yang terjadi. Teman-teman bisa dilihat apa perubahan dari larutan tersebut setelah dipanaskan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu sulfit, dimana kita membutuhkan bahan KMnO4, H2SO4, lalu NaSO3. Yang pertama kita akan melakukan percobaan yang A dengan memasukkan KMnO4 ditambah dengan H2SO4 cair. Setelah itu kita aduk atau kita goyang-goyangkan. Dan lihat perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya kita tambahkan dengan NaSO3. Kita goyangkan. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Bagian yang C kita menggunakan Na2SO3. Setelah itu ditambahkan dengan PbNO3 2 kali. Lalu amati apa perubahan yang terjadi.
Selanjutnya kita masuk ke percobaan 4, yaitu tiosulfat. Bahan-bahan yang digunakan ada natrium tiosulfat, ferriklorida, natrium tiosulfat, dan ada plumbum nitrat. Yang pertama kita akan melakukan percobaan yang C. Kita masukkan natrium tiosulfat, lalu ditambahkan dengan larutan ferriklorida, lalu kita amati perubahan yang terjadi, dan setelah itu kita kocok dan juga amati perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang E. Kita masukkan larutan natrium tiosulfat, ditambah larutan plumbum nitrat, amati perubahan yang terjadi. Setelah itu kita lakukan pemanasan. Dan bisa lihat apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita melakukan percobaan kelima, yaitu sulfat. Bahan-bahannya yaitu ada natrium sulfat, barium klorida, ada aqua regia atau air aja, ada amonium asetat pekat. Yang pertama kita masukkan natrium sulfat, setelah itu kita tambahkan dengan barium klorida, lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita tambahkan dengan aqua regia atau air aja ke dalam larutan tersebut. Setelah itu kita amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita tambahkan dengan amonium, dan bisa dilihat perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B. Kita masukkan natrium sulfat,
lalu ditambahkan dengan barium klorida. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita tambahkan amonium. Dan lihat apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya percobaan ke-6 yaitu sulfida. Bahan yang digunakan yaitu adalah larutan natrium sulfida, larutan argentum nitrat, asam nitrat, lalu ada pelumbum nitrat. Kita masuk ke bagian yang A. Yang pertama kita masukkan larutan natrium sulfida. Lalu ditambahkan dengan argentum nitrat. Penambahan argentum nitrat ini dilakukan dengan pipetnya melalui dinding-dinding dari tabung reaksi. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Setelah itu kita tambahkan larutan HNO3 ke dalam larutan dan kita amati apa perubahan yang terjadi. Lalu kita panaskan larutan tersebut. Setelah itu, kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang ke-C, di mana kita masukkan natrium sulfida, larutan natrium sulfida, lalu ditambahkan dengan larutan pelumbum nitrat. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ke-7 yaitu nitrit, dimana bahan-bahannya yaitu ada larutan ferrosulfat, asam sulfat encer, larutan natrium nitrit, dan larutan kalium permanganat.
Kita masuk ke percobaan yang A, di mana kita masukkan larutan ferosulfat ditambahkan dengan asam sulfat encer. Setelah itu kita goyangkan sedikit tabung reaksi. Dan kita bisa melihat apa perubahan yang terjadi. Setelah itu, kita tambahkan larutan natrium nitrit perlahan melalui dinding tabung reaksi. Dan kita bisa lihat apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B. Pertama kita masukkan larutan kalium permanganat ditambah asam sulfat encer. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masukkan larutan natrium nitrit dan kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada percobaan tambahan yang dimana kita pertama masuk ke larutan ferosulfat, lalu ditambahkan dengan asam sulfat pekat. Setelah itu ditambahkan dengan larutan natrium nitrit melalui dinding tabung reaksi. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Selanjutnya pada percobaan ke-8 yaitu tentang nitrat. Bahan yang digunakan ada natrium nitrat, larutan ferosulfat, asam sulfat pekat, serbuk Zn dan NaOH. Kita melakukan percobaan yang pertama, di mana kita masukkan larutan ferosulfat lalu ditambahkan dengan asam sulfat pekat. Setelah itu ditambahkan dengan natrium nitrat dan amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B, di mana bahan yang digunakan ada natrium nitrat, ada serbuk Zn dan NaOH. Pertama kita masukkan larutan natrium nitrat
kita tambahkan serbuk Zn dengan spatula. Lalu ditambahkan dengan larutan NaOH. Setelah itu kita lakukan pembakaran. Pada pembakaran ini kita menggunakan kertas lakmus merah untuk menguji adanya asam atau basa pada gas yang keluar. Selanjutnya ada percobaan ke-9 tentang klorida. Mana bahan yang digunakan yaitu ada NaCl, AgNO3, dan asam sulfat pekat. Bagian yang A, kita masukkan NaCl, ditambah dengan AgNO3, setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya yang B, bahan yang digunakan yaitu NaCl, asam sulfat, dan kertas lakmus. Pertama kita masukkan larutan NaCl. Lalu ditambahkan dengan asam sulfat pekat. Setelah itu kita lakukan pemanasan dengan memberikan kertas lakmusnya di atas atau di dekat dengan mulut dari tabung reaksi, dan dapat dilihat perubahan warna yang terjadi. Reaksi identifikasi anion part 2. Yang pertama kita akan melakukan praktikum dengan uji bromida. Yang pertama kita ke bagian yang A dengan memasukkan larutan kalium bromida, lalu ditambahkan dengan AgNO3, lalu diamati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B yang pertama. Pertama kita masukkan larutan kalium bromida, lalu ditambahkan dengan asam nitrat pekat, lalu dipanaskan. Dipanaskan ini akan timbul uap berwarna merah coklat. Nah, uap ini akan dibuktikan dengan menambahkan kloroform ke dalam larutan tersebut. Maka lapisan kloroform tersebut berwarna coklat merah. Teman-teman bisa diamati hasil perubahan yang terjadi.
Selanjutnya percobaan iodida yang poin A. Pertama kita masukkan kalium iodida. Lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Lalu, amati apa perubahan yang terjadi. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk ke poin yang C. Pertama kita masukkan larutan kalium iodida. Selanjutnya kita masukkan larutan pelumbung nitrat. Setelah itu, kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Dan selanjutnya kita encerkan dengan Aquades. Lalu kita kocok larutan tersebut. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Di dalam praktikum ini ada didinginkan. Jika hal ini didinginkan, maka akan membentuk keping-keping endapan. Tetapi dalam praktikum ini tidak dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke 12, rhodanida atau tiocyanat. Kita masuk ke poin A. Yang pertama, kita masukkan larutan kalium tiocyanat. Lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Setelah itu, kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Selanjutnya kita masuk bagian poin B. Pertama kita masukkan larutan kalium tiocyanat. Lalu ditambahkan dengan larutan ferriklorida. Setelah itu amati apa perubahan yang terjadi.
borat. Kita masuk ke poin yang A. Pertama, kita masukkan larutan natrium tetraborat atau boraks. Lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Setelah itu, amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B. Pertama, kita masukkan larutan natrium tetrabonat ke dalam cairan porselin. Setelah itu kita lakukan pemanasan sampai muncul uap dan tertinggal garam. Setelah itu kita siapkan asam sulfat pekat dan metanol terlebih dahulu. Kita masukkan secara bersama-sama dan kemudian dibakar, maka akan muncul warna api. Setelah itu kita amati warna atau api yang muncul. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 14, fosfat poin A. Pertama, kita masukkan larutan natrium fosfat. Setelah itu ditambahkan larutan AgNO3. Lalu diamati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B. Pertama, kita masukkan larutan natrium fosfat. Lalu ditambahkan dengan larutan amonium molibdat. Lalu ditambahkan dengan asam nitrat encer. Setelah itu kita amati apa yang terjadi. Selanjutnya kita lakukan pemanasan. Lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya percobaan ke-15, kromat bagian A. Pertama, kita masukkan larutan kalium kromat. Ditambahkan dengan larutan AgNO3. Setelah itu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B. Pertama, dimasukkan larutan kalium kromat. Setelah itu ditambahkan larutan PbNO3 2 kali.
Lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya di percobaan 16 kromat poin A. Yang pertama kita masukkan larutan kalium dikromat. Lalu ditambahkan dengan larutan AgNO3. Lalu amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk poin yang B. Pertama kita masukkan larutan kalium dikromat. Lalu ditambahkan larutan BaCl2. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 17 tentang asetat poin B. Pertama kita masukkan larutan natrium asetat. Lalu ditambahkan dengan larutan feriklorida. Setelah itu, amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada percobaan 18 permanganat. Poin B. Pertama kita masukkan larutan kalium permanganat. Lalu ditambahkan dengan larutan asam sulfat encer. Dan ditambahkan dengan hidrogen peroksida. Setelah itu kita amati apa perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang E. Pertama kita masukkan larutan kalium permanganat. Setelah itu ditambahkan dengan larutan asam sulfat encer. Setelah itu ditambahkan dengan larutan asam oksalat.
amati apa perubahan yang terjadi. Setelah itu, kita lakukan pemanasan. Dan kita amati apa perubahan yang terjadi pada larutan tersebut.